Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita coba juga untuk berpantun cara manggia. Udah begini disampaikan oleh Pak Imam Dai dan kita lawan manggia sekali. Pergi ke pasar pada hari Senin. Pergi ke pasar membeli pisang. Saya ucapkan Assalamualaikum kepada ibu dan bapak yang sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah. Indah pun kata-kata cinta yang diucapkan seorang pujangga atau seorang pemuda kekasihnya kepada kekasihnya, namun tak seindah berzikir kepada Allah, apalagi memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sertakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang mendakwahkan agama ini sampailah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Kecil Kepala Desa, dan yang kami hormati perangkap Kepala Desa juga, Sekdes dan seterusnya, dan yang kami hormati Bapak Imam yang telah membimbing jamaah, yang kami hormati Ustazah, alim ulama, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati Haji, Bapak Haji dan Ibu Hajah. Kemudian yang kami hormati lagi tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang kami hormati lagi yaitu seluruh jamaah yang sudah dapat berhadir di masjid ataupun di bawah tenda.
dan yang kami sayangi adalah adik-adik atau anak-anak kami, serta seluruh baik di dalam masjid, di luar masjid atau di luar pagar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin lokal ibu-ibu ini kerap nano pe Ustaz ni mana pergi ora kerap suno pe kira kundang tai ni na tah kerap su asegan si belan nano Ustaz na oh anak kana ring ni lo oh alhamdulillah monggo mang ngolo anak dah dua pulang alhamdulillah. Ibu-ibu, orang tua kami serta bapak-bapak orang tua kami juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini adalah tentang Isra dan Mi'raj. Maka kepada panitia masjid biasanya kalau memang mengadakan suatu acara baik itu Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau 1 Muharram, duitnya yang dikumpulkan dari desa ke desa, maka otomatis ustadznya itu harus ceramahnya isinya tentang itu juga, ya kan? Karena mengutip duitnya ini acara apa kata masyarakat, acara Isra Mi'raj katanya, maka isinya harus Isra Mi'raj. Ada juga kayak gitu ustaz, atau orang lain misalkan, tidak boleh. Baik jamaah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Sebenarnya cerita Isra dan Mi'raj ini sangatlah panjang lebar. Baik dari sebelum Isra'nya, kisah sedang Isra'nya, dari kisah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya dari Palestina sampai Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Ada 2 kata, Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kepada anak-anak, adik-adik kami, ada nanti pertanyaan. Kalau pertanyaannya bisa dijawab, nanti saya kasih duit. Kalau nggak banyak, sedikit. Maka jangan tertunduh. Tahu tertunduh kan? Pulang tertunduh dah. Nah, halo pertanyaan, mari rapat kerja pertanyaan, akan diberi hadiah. Pertanyaannya apa ya payah? Muhasa-muhasahatan, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhana. Allah memulai dengan kalimat subhana. Kalau di dalam ilmu-ilmu pesantren, subhana enda ini adalah kalimat tasbih bermakna tanjih atau ta'ajjub. Apa i'rabnya? Sebelumnya dia adalah merupakan ada fi'il yang mahdhuf, bisa dimasukkan dengan musabbihu, maka dia menjadi maf'ul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang mana maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ibu-ibu, Nabi Muhammad diperjalankan 1 malam kejam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Yang sekarang disebut Palestina. Tiga wangin kecah, sara malam kecah. Sara malam. Malam ini bahasa gari, bahasa Indonesia. Begini kutanya, ibu-ibu dia kutanya. Malam, mari bahasa kampung kita gari, sara malam. Coba kutanya.
Correct? Sarawak ngin. Sekarang aku tanya no bapak-bapak, Sarawak ngin lo kala iday. Lo lain bahasa kampung selain Sarawak ngin? Correct? Alhamdulillah. Sama satu Sarambon wa Sarawak ngin. Satu malam diperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada latar belakang kunesa Nabi Muhammad diperjalankan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah Amul Huzni, tahun bersedihnya Nabi. Oh ibu-ibu, itu kemang kabarna kune Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istrinya yang tersayang yang bernama siapa ibu-ibu? Khadijatul Kubra. Setelah beberapa kemudian maka meninggallah pamannya. Yang nama pamannya siapa ibu-ibu? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Isi pana Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang mengasuh Nabi sejak waktu kecilnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, hanya pamannya lah mengasuh. Tapi di beberapa hari kemudian meninggallah pamannya. Meninggal rupanya pamannya ibu bapak. Karena Nabi berdakwah mensiarkan agama, mengenalkan Allah. Isi keca menjahati, isi keca melarang Nabi, langsung di depan Abu Talib pamannya. Tapi apalah dikatakan, wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, wafatlah Abu Talib, maka makin menjadi-jadilah kesedihan Nabi. Itu ibu sedih karena ditinggalkan istrinya, sedih karena ditinggalkan pamannya. Ada riwayat lain yang mengatakan, kenapa lagi? Masya Allah, ini yang luar biasa juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Ke kota Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamlah kalian semua wahai kaum Taif. Ternyata apa yang diterima oleh kaum Taif, endang mau Nabi. Orang elok Nabi selain kona, engkau miskin, anak yatim. Tadi dikatakan wan kau balik. Mari begini kerja Nabi. Balik samin. Kau miskin, anak yatim. Apakah tidak ada lagi selain engkau Nabi diputus oleh Allah? Sedih hati Nabi. Ketika sudah dihina, maka dia diarakkan sampai ke sana, dilempari batu berdarah-darah. Sampai ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melindungi darah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak jatuh ke tanah. Kalau sempat jatuh darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kota Taif akan dihancurkan, dibalikkan oleh Allah. Lekat nehena wa selebna, darah bercucur, mengalir darah, diarahkannya, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta. Sedih Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Berdoa. Sebelum berdoa datang malaikat diutus oleh Allah. Wahai Rasulullah, mau diapakan kaum Taif tersebut? Apakah engkau izinkan aku membalikkan dua bukit tersebut? Karena di kota Taif ini kan gunung. Apakah engkau izinkan aku membalikkan dua bukit tersebut, dua gunung tersebut? Kata Rasulullah apa? Jangan wahai malaikat.
Kalaupun mereka tidak beriman sekarang, saya berharap anak cucunya nantilah yang beriman. Apa kenyataannya? Karena yang terjadi ini. Alhamdulillah, kota Taif, anak cucunya pun beriman kepada Allah. Baik, amul hazan bil anak, huzn. Hazan bisa, huzn bisa. Tahun bersedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dihiburlah Nabi. Dihibur Nabi, diberikanlah hiburan. Maksudnya bukan hiburan, dihibur Nabi. Dia dah hibur dengan hiburan dulu. Dihibur Nabi, diangkat oleh Nabi. Maka diutuslah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi SAW di kota Mekah berada di Masjidil Haram. Makanya disebut tadi dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram tersebutlah berangkat Nabi. Datang malaikat Jibril membawa sebuah wadah yang terbuat dari emas, yang isinya yaitu berupa keimanan, tauhid. Kemudian diasaqqa, maka dibelah dadanya. Basrah, maka dibersihkan hati Rasulullah SAW, diisi dengan keimanan, ketauhidan, keteguhan, kesabaran. Setelah itu bahu mau diangkat Rasulullah SAW, dibawa. Dengan apa dibawanya? Dan mau gelahna burak, gelahna burak enda di bawah kuda. Tapi entah mang himar, entah mang keledai, gelahna burung. Jadi berbeda kata-kata bigal enda bisa dikatakan bigal adalah perkawinan silang antara keledai laki jantan dan kuda betina. Keledai jantan, kuda betina, maka lahirlah namanya bigal. Apa? Bigal. Tapi tentang bigal yang dimaksud burak daim. Burak adalah datangnya dari burak. Kemudian burak ini mempunyai sayap. Maka kecepatan, bapak-bapak yang ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, kecepatan burak ini kalau dia terbang, kalau loncat, maka sejauh mata memandang. Mari ibu-ibu sekali tengah keca bulan hadir dakwah, maka begimo lestun kencangna atau terbangna burak daim. Maka lot nahan kisah sangat-sangat di luar nalar oleh jamaah kaum atau golongan kaum kafir Quraisy yang tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kisahkan di belakang. Kemudian masih di dalam kisahnya tadi, ketika diisrokan, adalah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Palestina. Maka sampailah di Masjidil Aqsa, salat sunnahlah Nabi Muhammad SAW. Nah, orang bisa gegerang suyan guna atau membatasi deh, mau kena kontrak deh, ulang gegerang sustat nena nanti tunduhnya. Lahanin sudah tidak kabing. Jadi sampailah ke Masjidil Palestina, Masjidil Aqsa, sampailah nih bagian Palestina. Bahu dari sendimo di Mi'raj kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan,
di dalam ilmu perbintangan, kalau saja manusia melewati beberapa lapisan-lapisan langit, pasti tidak akan mampu manusia tersebut, karena di dalam planet Eda, lot oleh planet, triliunan planet, lot oleh planet, triliunan planet di dalamnya, sehingga kalau saja manusia keluar di dalam satu planet-planet tersebut tidak akan mampu, pasti terbakar. Hanya terbakar, beku, disebabkan kedinginan atau kepanasan, terbakar. Maka atas keberkahan, atas keizinan Allah Subhanahu wa taala, mampulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui langit dunia menuju ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Siapa engkau? Ana Jibril. Saya Jibril. Waman ma'aka? Siapa bersamamu? Muhammad. Qad ursila, apakah dia diutus? Bihi, dengannya? Apakah memang dia utus? Naam, memang dia diutus. Maka dibukalah Fafutihal abwab, maka dibuka pintunya masuk. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, ini Nabi Adam. Terlihat mau Nabi Adam alaihissalam itu adalah bapaknya manusia. Fasallim, salamkan dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyalaminya. Syarat malaikat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua masuk, sama mang perkataannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta? Ana Jibril. Man ma'aka? Muhammadun. Sama saya Nabi Muhammad. Faqad ursila ilaihi. Naam, dia memang diutus dengan hal tersebut. Maka masuklah fasallim, kemudian disalamkan. Siapa itu? Yaitu Yahya dan Isa. Ini adalah Isa dan Yahya. Kemudian begitu seterusnya, hanya ulangi kalimat-kalimatnya. Kemudian ke langit yang kedua, yang ketiga, masuk ke langit yang ketiga yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Fasallim, salamkan, maka disalami namu. Kemudian masuk ke langit yang keempat, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Fasallim, disalamkan mak. Semua saudara-saudaranya. Nabi Yusuf dari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundur citok kebek kan? Nabi Yusuf kan yang ketiga ini. Nabi Yusuf mau ditirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan di dalam hadis. Tampan kata Rasulullah, ganteng kebek kan ibu-ibu. Nabi Yusuf. Itu kemang kabahna kan ibu-ibu? Nabi Yusuf kan ganteng, tampan, kalah suami ibu-ibu, kalah. Bergabung deh kami katanya, mengalahkan kegantengan Nabi Yusuf, kalah ringtong. Karena di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah, kegantengan Nabi Yusuf separuh dunia, separuh orang-orang di muka bumi, atau separuh bulan. Kemudian kemudian Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang ke berapa? 6, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian Nabi SAW naik lagi ke langit ketujuh. Langit ketujuh, berjumpalah dengan Nabi siapa ibu-ibu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia adalah bapakku. Karena Jibril alaihissalam itu adalah Nabi Ibrahim. Abuka, bapakmu, orang tuamu. Dia adalah salah satu nabi yang sama rupanya denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersandar. Nabi Ibrahim ini bersandar. Kemudian naiklah ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya bacakan ayat surah An-Najm tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka tatkala itu ketika mau masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi mau masuk, malaikat Jibril terhenti. Maka disitulah menampakkan wajahnya malaikat Jibril alaihissalam dengan wajah yang asli. Kirah kenamu awena yang asli. Kune bentuknya. Di dalam hadis disebutkan 600 sayapnya. Ketika ia mengepakkan sayapnya, ufuk barat dan sampai timur tertutup semuanya muka bumi. Kuni belum nih malaikat. Kembangkan aja sayapnya, tertutup dah muka bumi. Sungguh Nabi melihatnya dalam keadaan bentuk yang asli. Di dalam ayat Al-Quran, Indaha jannatul ma'wa. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha dalam beberapa riwayat menjelaskan adalah ada beberapa pohon yang mana kalau di dalam ayat tadi disebutkan Sidratul Muntaha adalah di sisinya surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surga. Siapa-siapa saja yang namanya sudah masuk surga, sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang sudah masuk surga namanya sudah tercantum di dalam surga. Coba bayangkan, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Bapak Ibu kan? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi SAW memasuki surga, ada istana, ada bidadarinya, cantik-cantik. Jadi lo teriak kepekkan padusi cantik. Bidadari yang cantik. Kata Rasulullah, itu istana milik siapa? Indah sekali, kata Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, itu miliknya siapa? Miliknya Sayyidina Umar bin Khattab. Oh begitu. Mau masuk Rasulullah, langsung Rasulullah berhenti Rasulullah. Kunesa berhenti Rasulullah. Ceritanya nahan disambung. Diceritakan oleh kenahan ni Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Kembali kepada awal tadi, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur irimo di atasnya ketika masuk malaikat 70.000 masuk, dia akan tidak lagi kembali. Dan kemudian 70.000 itu akan bertasbih. Setiap harinya malaikat bertasbih 70.000, setara dengan yang di bawah. Baital kaligana, Masjidil Haram kaligana, Baitullah, Baital Ma'mur,
di langit tujuh, tempat tawaf malaikat suci. Allah, tempat tawaf malaikat suci. Dan di bawahnya Baitullah, tempat orang-orang yang tawaf juga. Maka tidak boleh orang yang berhenti tawaf. Di sana juga tidak boleh berhenti, di sini juga tidak boleh berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua agak tertunduh tuh ya. Kali itu kita olahan sulang tertunduh. Ibu-ibu. Orang tertunduh. Setura. Alhamdulillah. Karena aku usahakan bang asal lawak-lawak mangan. Asal ulang tertunduh mo, yok kenimbang lain. Ulang na tertunduh galak ni. Aku cuma mau nanya ko. Usahakan bang ni ko. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kerja berjumpa dengan Allah, masukmu kepada tasawuf, tauhid. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berjumpalah beliau dengan siapa? Dengan Tuhannya yang Maha Kuasa. Tapi beliau masih tidak tahu apa yang mau diucapkan kepada Rabb-Nya. Belum tahu apa yang diucapkan kepada Tuhannya. Nabi dai kan boleh ucapkan salam, Assalamualaikum, malaikat Jibril. Dan kuliah nolen katanya. Mungkin orang mau tinggal orang. Di dalam hadis memang disebutkan belum tahu, atau bahkan di dalam terjemahan yang lain bingung mau mengucapkan apa, salam apa untuk Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kare salamna. Di situ Tuhan. Apa kata di situ bu? Baik bapak-bapak, ibu-ibu, baik kata. Maju ke depan di sini. Nah, isi maju ke depan. Atahiyatul ini maju ke depan. Tapi bacakan dia. Bacakan dia. Enda mikna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salam itu mendengarkan Ustaz. Insyaallah. Atiyatul barakus sholawatu lillah. Belum buku. Oh iya Ustaz. Kalau tidak salah. Atiyatul barakus sholawatu lillah. Mau dijawab Allah. Pas, enggak cukup. Insyaallah. Aku suka ingat. Gue yang situ, sama-sama. Sama-sama. Kata Rasulullah. Perhatikan kalimat bacaan nara. At-tahi. Entah at-tah. Mau gue galak tenang. Senang mau mengajarin buat paham bingung. At-tahi. Ulang sempat hana mati. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera yang penuh berkah. Salam sejahtera yang penuh berkah dan salam yang amat sangat banyak dan salam yang amat sangat baik adalah milik Allah. Salam yang amat sangat baik hanyalah milik Allah. Adalah milik Allah. Salam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kemudian
Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wali. Habis ketempunan. Okey, nah kita ganti lu. Allahu Akbar. Assalamualaikum jari-jari. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aktina, mari aktina. Kuat memang kepeng, Bang Ise. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulanglah dibuka HP. Bercanda mau kita kan. Allahu Akbar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atau salam keselamatan alaika ke atas engkau, ayyuhan nabiyyu ke atasmu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah terhadapnya. Bahwa dari Rasul dijawab oleh Allah. Kemudian dijawab Nabi Toleh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan juga ke atas kami, yaitu orang-orang yang saleh. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, ke atas kami dan orang-orang saleh. Maka dijawab oleh penduduk langit dan penduduk bumi, malaikat-malaikat. Kan jawabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini ada hubungan antara Allah dengan Muhammad, dan antara makhluk dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kami pesantren ini, yang sangat paling ditekankan adalah hak keja al-Fatihah, at-tahiyyatun. Tidak akan ditekankan karena rukun qauli, rukun salat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini maka diberikan tugas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Karya yang diberikan tugas yaitu solat 50 waktu. Solat 50 waktu. Namun sebelum bertemu Allah dai, lebih cerita-cerita lain, yaitu diantaranya ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman arak, minuman manisan anggur, minuman susu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih minuman susu. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih minuman arak, tamat tenggen kata umatnya. Tamat tenggen katana ulangkan memilih arak, memilih susu amin pemegadan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka tenggen. Buhe kan nak mabuk kan? Maksudnya yang mabuk-mabuk nara. Apalagi Nabi memilih arak. Tapi alhamdulillah kata Nabi malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, engkau memilih fitrah. Engkau memilih benar ya Rasulullah. Nah, ini mau kisah ketika mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada lewat ini aku katakan ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Karimang oleh-oleh mbak kona wahai Nabi Muhammad dari Allah. Lalu memang kali yaitu tugas 50 waktu, solat sehari semalam. Ya, buahnya ini.
Kune bue suruh yang sami betah bune. Terlalu banyak itu wahai Nabi Muhammad. Pulang engkau kembali untuk meringankan umatmu. Tidak sanggup nanti umatmu. Umatku sambil orang sanggupnya. Minta toleh keringan kepada Allah, kurangi toleh. Ketika itu Nabi Muhammad naik lagi. Toleh turun. Tidak sanggup umatmu wahai Muhammad, minta kembali keringanan. Pasti tidak sanggup. Iro namang tole, minta mang tole keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terakhir menjadi 5 waktumu. Ipeh lo ke Nabi Musa alaihi salam tole, minta tole ke keringanan. Orang sanggup nahan umat nira. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah malu wahai Nabi Musa. Saya sudah malu. Minta terus keringanan, minta terus keringanan. Saya sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat tersebut sebenarnya tetap 50 waktu, tapi berupa pahala. Tetap 50 waktu berupa pahala dia. Berupa 50. Kalau satu saja kita laksanakan satu waktu, maka berfadilah 10. 2 waktu 20, 3 waktu 30, 4, 5 waktu sama dengan pahalanya 50. Dan begitu juga kalau kurang satu saja solat, maka 10 pahala yang sudah kita tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun sampai turun ya kan, waktu subuh, waktu pagi. Ilmu agak aneh ceritanya, dan sebenarnya agak nikmat mendengarkan ceritanya. Saya harapkan Bapak Ibu jangan tertunduk. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah turun, sebenarnya Nabi Enda bingungnya, bukan bingung tapi aku menyampaikan. Percaya mengjak kalau aku sampaikan karya yang terjadi, yang sudah ku alami tadi malam. Percaya orang duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk waktu pagi hari, kemudian lewatlah Abu Jahal. Wahai Muhammad, ada tidak berita baru yang akan kau sampaikan? Langsung didatangi. Ada tidak berita baru yang akan kau sampaikan kepada umatmu, kepada kami? Ada memang. Karena Nabi Muhammad lurus-lurus samping. Ada memang wahai Abu Jahal. Apa itu? Saya tadi malam di Isra Mi'rajkan dalam satu malam saja. Jadi Abu Jahal kesempatannya sebenarnya untuk mencari perpecahan. Orang langsung kena bikin, kamu mungkin dijual. Oh, ya pasien cocokan untuk mengadu domba. Oh, gitu nih. Bisa tidak aku sampaikan cerita ini kepada orang-orang lain, aku kumpulkan lalu kau ceritakan apa yang kau sampaikan kepada aku tadi. Baik, saya akan jelaskan nanti. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala berkumpul, coba Muhammad ceritakan apa yang sudah engkau ceritakan tadi kepadaku. Ceritakan kepada orang banyak. Ceritakan ini untuk orang banyak. Maka ceritakan Nabi Muhammad, aku niri dari Masjidil Haram sampai ke Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda kutip dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, perjalanan dengan onta itu 1 bulan perjalanan. Makanya tidak mungkin 1 malam perjalanan secara akal. Maka dia sampaikan seperti itu 1 malam saja kan. Apa kamu ini wahai Muhammad? Memang kamu dasar pembohong. Dasarnya kamu pembohong, dan memang betul-betul orang bohong kamu wahai Muhammad.
Begini langsung dikatakan oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kalau yang Islam bisa menjadi murtad. Apa sebab? Dipengaruhi oleh kafir Quraisy. Karena cerita Isra ini adalah mukjizat. Mukjizat ada. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang nomor 2. Yang pertama apa? Apa? Nuzulul Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga apa? Apa? Membelah bulan. Coba bayangkan bapak-bapak. Keajaiban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain di Isra Mi'raj kan, bisakah Nabi Muhammad membelah bulan? Apa buktinya? Berdasarkan dari ilmuwan telah menemukan pendapat bahwasanya beberapa ribu tahun lalu ada pecahan bulan terbelah. Sering membelahnya. Maka Nabi SAW bisa membelah bulan. Kemudian apalagi mukjizat Nabi? Dari jari-jari Nabi bisa keluar air. Kum bocah kalak berwuduk lain bisa ada berwuduk dari jari-jari Nabi. Tengah-tengah luah. Itu adalah mukjizat Israel dan Imam. Maka termasuk ini mukjizat adalah ujian. Disebutkan adalah ujian bagi kaum muslimin yang kuat imannya semakin bertambah, yang lemah imannya maka murtad, langsung murtad. Maka tatkala diceritakan, nak dengarkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Fajr. Wa 'an az-Zuhri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asbaha lailatal Isra. Akhbara an-nasa bidzalika irtadda an-nas. Ketika dikabarkan murtad manusia, sebagian mereka mimman sodakuhu, mereka sebagian yang membenarkan, sebagian mereka adalah murtad. Mereka sebagian membenarkan, sebagian murtad. Maka kita loncat kisahnya. Maka ada sebagian dari mereka, golongan kaum kafir Quraisy, bertanya, faqala ya Muhammad, kum. Betul kau orang bisa Isra Mi'raj, diangkatkan ke langit ke-7. Kum. Coba kau berdiri. Berdiri mau Nabi Muhammad. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irfa. Angkat leher seratmu. Angkat kaki sebelah. Disuruh nama angkat kaki sebelah. Berpa. Baik. Angkat saranai. Bisa orang diangkat. Di sebelah naik. Kan payah. Mari orang bisa angkat. Jadi coba bisa Isra Mi'raj. Itu mangkang lagi. Untuk kalian, untuk memutuskan kebenaran, untuk mempermalukan Nabi, untuk menghinakan Nabi. Coba angkat lehermu serap. Angkat serap naik. Bisa orang? Orang bisa kan? Kemudian apa lagi buktinya? Jika kamu memang betul-betul Isra, coba tebak. Kami kemarin berjalan ke Palestina dalam satu rombongan. Maka dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dengan mendetail. Bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Kata kaum kafir Quraisy, masjidnya bentuknya begini, pintunya ada berapa disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk bangunannya, arsitekturnya sedemikian. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq. Memang betul kau ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Oke, kata yang satu lagi, coba sebutkan rombongan kami yang pergi dan pulang. Rombongan kalian itu dengan onta yang merah. Rombongan onta yang merah, dia mempunyai barang-barang yang berwarna hitam.
disebutkannya. Kemudian yang duluan adalah onta yang abu-abu, yang dimana bercat hitam. Memang betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Heran enggak isi kan? Betul, kok betul ya disampaikannya. Tapi tetap saja tidak mau beriman, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kisah Mi'rajnya. Tentang kisah Isra saja tidak percaya, antara Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina tidak percaya, apalagi dari Palestina ke langit, lebih tidak percaya lagi. Maka tatkala itu Allahu Akbar. Sarana ini. Kemudian maka disuruhlah, kalau memang kalian tidak percaya, coba tanyakan kepada Sayyidina Ali. Tanyakan kepada Sayyidina Ali. Kemudian fa innahu yajibu kharaja minal masjidi falaqiya aliyan fahukiya. Kemudian tatkala mereka mendatangi Sayyidina Ali, ada satu orang, wahai Sayyidina Ali, betul tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke langit ke-7? Dia tidak menjawab. Di situ kamu, nanti saya jawab. Maka di sini dijelaskan bahwasanya diasahnya pisaunya langsung ditebas. Imo jawab benar. Karena jengkel galaknya. Karena orang bisa diberikan penjelasan dengan ilmu, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Sayyidina Ali, langsung Sayyidina Ali tebas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kisah sebelum, sedang, dan setelahnya. Maka pelajaran apa? Pelajaran yang kita dapat ambil sebelum pelajaran, maka tujuan untuk di Isra Mi'rajkan Nabi apa? Tujuan untuk di Isra Mi'rajkan Nabi salah satunya apa? Ada isi bisa menjawab bukan? Salah satunya sholat, maju ke depan. Allah. Saranai bisa sanggup. Saranai. Ada pertanyaannya. Tujuan untuk di Isra Mi'rajkan Nabi. Menghibur Nabi. Betul. Tambah lagi. Orang karet, yang penting amin. Saranai. Selain dia. Doli nano. Ya, makaring. Asa kami. Selain ustazah, sholat, menghibur Nabi, saranai. Enggak habis. Nah, ada ibu. Linuriyahu min ayatina. Ya. Sama-sama. Linuriyahu min ayatina. Untuk melihat kebesaran Allah. Salah satu tanda-tanda Allah, linuriyahu min ayatina. Maka ada pertanyaan, masuklah kita ke kaji. Hal tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah
Apakah Rasulullah melihat Allah? Dan yang sering terjadi di dalam pertanyaan-pertanyaan, apakah Rasulullah melihat Allah? Sebenarnya untuk di kalangan awam tidak bisa diceritakan sebenarnya, tapi kita perinci pendapat-pendapat ulama. Di dalam hadis yang sahih disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah tidak melihat, Rasulullah tidak melihat Allah, tapi Rasulullah melihat cahaya di atas cahaya Allah. Cahaya di atas cahaya. Namun beberapa ayat di dalam ayat yang lain, para ulama mentafsirkan bahwasanya Rasulullah melihat Allah, namun di dalam mata hati melihat Allah, sehingga bagaimana Allah bisa dilihat oleh Rasulullah SAW, bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Allah itu atas petunjuk Allah masuk kepada hatinya. Dan pendapat inilah yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi, baik itu Imam Nawawi Al-Banti, yang dikukuhkan oleh ulama kita, ulama Mu'tabarah. Silahkan yang mana saja. Tapi secara hujah kita kalah tetap bahwasanya bahwasanya Rasulullah tidak melihat secara aslinya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kembali kepada awal, apa makna tasawuf di sini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdihi artinya apa? Hamba. Ada abid, orang yang menyembah, ada ma'bud, yang disembah. Ada abdan tadi atau ibadatan. Apa nama artinya? Penghambaan, pengabdian. Maka orang-orang yang mengabdi kepada Allah, insya Allah sampai kepada Allah. Maka di sini di dalam ayat tidak dibatasi bahwasanya orang yang mi'raj itu tidak terkhusus saja. Maksudnya secara makrifat ya, secara makrifat. Bukan secara seperti Rasulullah itu tidak. Tapi mi'raj semua muslim, semua mukmin boleh saja, dan insya Allah bisa. Kalau apa tadi? Sebagai hamba, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada disebutkan di dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka banyak orang salah paham bahwasanya Imam siapa? Syekh Waqi Al-Muqaddam, banyak itu di YouTube ya kan, bahwasanya itu sesat. Mi'raj 700 kali, mi'raj 70 kali. Mi'raj yang dimaksud bisa saja mi'raj secara makrifat saja, tidak seperti Rasulullah, tidak. Kalau mi'raj seperti Rasulullah sudah jelas, tidak ada yang seperti Rasulullah seperti itu. Bisa ke Sidratul Muntaha, melihat ini surga sebagainya, tidak. Mi'raj itu makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis disampaikan, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau apa? Seolah-olah engkau melihat Allah. Itu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak, maka yakinkan Allah melihatmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sepertinya amat tertuju kepada kita semua. Apa itu? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati
as-salatu. Fa in saluhat salahat sairu amalihi. Awal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, amalannya adalah solat. Jika solatnya tersebut baik, maka baiklah seluruh amalannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk itulah Allah saking memuliakan kewajiban solat ini, maka dijemputlah Rasulullah. Tiba-tiba kita meninggalkan solat Allah Ta'ala. Solat adalah amalan yang sangat paling utama. Sekali lagi ya, solat adalah amalan yang paling utama. Oke, cerita banyak beramal kita. Silahkan. Si Fulan dia beramal soleh, impak masjidnya ribuan. Oke, baik. Tanahnya berhektar diimpakannya untuk pesantren. Silahkan. Sedekah untuk anak yatim setiap hari. Silahkan. Tapi solatnya bolos. Baik, kita timbang amalnya di mizan nanti, kata Allah. Lebih berat mana amalmu dengan semua amal ibadahmu dibanding dengan solat? Maka solat tidak ada tawar menawar. Kalau sholat tidak ada tawar menawar. Jika kamu ke kebun, pakai baju bersih, sediakan. Jika kamu sakit, semampumu. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, kuneren. Dalam hati. Tidak sanggup dalam hati, saking diperincinya kewajiban sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini kami menghimbau juga, selain sholat, berjamaah diperkuat. Berjamaah diperkuat. Bentengnya kampung itu adalah masjid. Kekuatan masjid itu banyaknya jamaah. Mari jamaah nawarak makisi kari kurang kan? Sayang, masa hati kan? Jadi di Sendamo tujuan salah-salahnya dijemputnya Rasulullah untuk memberikan kewajiban sholat, sehingga sholat Sendamo menjadi kewajiban 5 waktu sehari semalam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap insyaAllah ibu-ibu dan bapak-bapak? Siap. Siap melaksanakan untuk sholat berjamaah bapak-bapak? Siap. Jadi tidak terlalu astagfirullah, ngopekkan 22 4 telur terlalu kasu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlalu lama saya tidak terasa tadi kan. Jadi saya minta maaf, tidak terlalu panjang lagi. Kesalahan dan kekhilafan tersebut dari saya. Yang jelas ini tujuan kita adalah untuk memakmurkan masjid, untuk meneguhkan keimanan kita, yaitu terutama salat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.